Teman-teman pernah dengar nggak tentang Chiron? Alias salah satu asteroid di astrologi yang bisa menunjukkan kira-kira trauma atau luka paling besar apa yang mungkin kita jalani dalam hidup. Dan kalau kita mau atau berani menyembuhkan luka dan trauma itu, apa yang sudah kita alami bisa kita ubah menjadi strongest strength atau kekuatan terhebat kita. Karena Chiron itu sering disebut juga sebagai wounded healer, alias tabib yang sudah pulih. Kita cari tahu sama-sama yuk lebih dalam lagi tentang Chiron. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lesion Priestess. Selamat datang, dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Lesion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun melalui Lesion Priestess dan keberadaan kami di sini bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Lesion Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi kira-kira Lesion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Lesion Priestess juga supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Asteroid Chiron pertama kali ditemukan di sekitar tahun 1977. Dan dia dinamakan sama seperti salah satu karakter mitologi Yunani atau Greek mythology yang namanya Chiron si Centaurus. Posisi Chiron terletak di antara personal planet dan collective planet. Posisinya itu ada di antara Saturnus dan Uranus yang bisa dibilang sebagai jembatan antara Sun, Moon, Venus, Mercury, Mars ke Uranus, Neptune, dan Pluto. Fungsi atau peran Chiron itu apa sih? Memberikan bukan hanya luka atau trauma, tapi sarana transformasi. Solusi sih aku bahkan bisa bilang. Walaupun solusi yang dibawa Chiron untuk kita bisa self improvement atau memperbaiki kualitas hidup itu butuh kedisiplinan, butuh kreativitas, butuh keberanian, butuh kegigihan dan kesiapan kita untuk mengizinkan diri kita bertransformasi melalui pengalaman yang diberikan oleh Chiron. Sama seperti namanya, wounded healer. Keberadaan Chiron itu bisa menunjukkan sebetulnya apakah ada aspek-aspek luka atau trauma yang kita bisa saja menganggap penyebab luka atau penyebab trauma itu sebagai sumber penderitaan atau the source of our suffering. Sumber penderitaan. Tapi padahal kalau kita misalnya mau merendahkan hati untuk menyingkirkan ego, mau menggali lebih dalam dan berkenalan, evaluasi dengan bijaksana. Lihat trauma atau luka yang kita miliki itu dari perspektif, okay, what is it about to teach me? Oke, pengalaman ini mau ngajarin aku apa sih? Di situ
biasanya seseorang akan menemukan fungsi atau power, kekuatan yang dibawa oleh cairan tersebut. Biasanya luka yang kita alami dan disebabkan oleh cairan placement kita, atau cairannya itu ada di house keberapa, sign apa, degree-nya berapa. Tapi aku mau ingatkan ke teman-teman, kalau apa yang aku sampaikan ini tetap adalah informasi general. Oke? Kenapa? Karena data berchart tiap individu pasti berbeda-beda. Walaupun misalnya kamu sama-sama punya cairan di Libra, sama seperti sahabat kamu, teman kamu, orang tua kamu, atau siapapun, atau cairan di signs lain, atau sama-sama punya cairan di house yang sama, tapi kalau sign-nya berbeda, atau degree-nya juga berbeda, vice versa, otomatis hasil pengalamannya juga beda-beda. Nah, seperti aku bilang tadi, placement cairan kita itu bisa menunjukkan di mana sebetulnya ada potensi untuk significant growth atau perkembangan yang signifikan, perkembangan yang sifatnya ketika kita mengizinkan untuk aware, lebih meningkatkan self awareness ya, dan keberanian untuk mengkonfrontasi atau keberanian untuk menghadapi lukanya. Cairan itu bisa nunjukin, oke, selama ini kita mendem lukanya atau kita menyimpan lukanya di sini. Tapi ternyata kita bisa loh nyembuhin ini. Kita bisa loh memberikan keberanian buat diri bisa memahami situasi dari perspektif yang lebih bijaksana, perspektif yang lebih dewasa. That's cairan strength. Mengubah, transformasi. Itu kekuatan cairan. Membantu kita mengubah dan memutar lagi roda kehidupannya. Sama seperti gambar yang aku pakai jadi background. Ini aku ketemu di Pinterest gambarnya. Dan peran cairan itu ya akan menunjukkan, misalnya kayak kita jatuh, kita luka, kita sakit. Tapi luka dan sakitnya kalau kita jadikan bahan pembelajaran, itu akan jadi kekuatan terbesar kita. Gitu contohnya. Dan cairan akan memberikan pemahaman sih, deeper understanding ke setiap pemiliknya. Teman-teman punya placement cairan di mana nih? Desain apa? Antara Aries sampai Pisces, di rumah keberapa? Dan derajatnya berapa? Komen dong, kasih tahu. Dan stay tune, karena di series kali ini aku akan upload dan bagikan juga di video lain terkait cairan di tiap sign dan apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa menggunakan informasi yang semoga informasi apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian untuk bantu kamu bukan hanya self healing, bukan hanya nyembuhin luka dan ngebebasin diri dari traumanya, membebaskan diri dari traumamu, tapi kamu bisa menggunakan informasi yang aku bagikan juga mungkin untuk kamu bagikan ke orang lain, kamu share ke orang lain, atau kamu bantu untuk memutus karmic situation, situasi karmik dalam hidup kamu, dan sampai akhirnya kalian bisa betul-betul pulih. Tapi seperti aku sudah bilang tadi, pasti ini tetap adalah general reading. Kamu perlu cek di berchart kamu dan cek dulu. Kamu bisa komen, kasih tahu aku kamu punya cairan di house keberapa, degree-nya apa, sign apa, supaya jadi reminder juga. Stay tune, karena aku akan upload secepatnya, sesegera mungkin, segala informasi terkait cairan, dan kita belajar sama-sama. Oke? Semoga video yang aku bagikan ke teman-teman ini bisa bermanfaat buat kamu dan meyakinkan kamu kalau kamu gak sendirian kok dalam prosesnya. Kenapa? Karena aku pun punya placement cairan ke sendiri. Kalian punya placement cairan kalian. Semua orang pasti punya. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi dan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.